Halo adik-adik yang terkasih, Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik ya di rumah. Nah, gak kerasa nih udah hari Minggu. Saatnya kita kembali di Sekolah Minggu Online GKI Wonosobo. Bersama aku, Kak Amel. Dan aku, Kak Irvi. Nah, untuk memulai kegiatan kita hari ini, mari kita memuji Tuhan. I love you, Jesus. Nah, adik-adik yang terkasih, untuk memulai sekolah minggu hari ini, mari kita bersama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami walaupun dalam keadaan online ini. Bapa, sertai kami walaupun kami di rumah masing-masing dalam melaksanakan sekolah minggu online hari ini. Bapa, berkatilah kami agar kami dapat mengerti apa yang Engkau firmankan dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan dengan menaikkan pujian Hidupku Bukannya Aku Lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Adik-adik, setelah kita memuji nama Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan baik-baik ya. Shalom. Apa kabar anak-anak semuanya? Senang sekali hari ini, Minggu 7 Maret 2021, kita bisa berjumpa di Sekolah Minggu Online GKI Wonosobo. Tema hari ini, cerita sekolah minggu tentang Tuhan Yesus memberitahukan kematiannya. Baik, sebelum kita melanjutkan acara ini, kita akan berdoa terlebih dahulu agar
Tuhan Yesus membimbing kita untuk bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik dan benar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami boleh bangun pagi, diberi kesehatan dan sukacita. Kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati hati dan pikiran kami, agar kami bisa mendengar dan melihat dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, tentu kita ingin menjadi seseorang yang menarik buat orang lain. Nah, Pak Ori mau tunjukkan apa sih yang menarik di lingkungan kita. Yang pertama, kita lihat di sebelah kanan kita ada gambar apa? Bunga mawar. Bunga mawar ini menarik karena apa yo? Warnanya merah merona. Kemudian baunya harum, wangi, dan sedap untuk dicium. Aduh, bunga mawar ini indah sekali. Terus, tapi ada lagi yang tidak menarik, yang kadang kita tidak sukai. Coba lihat di sebelah kiri. Gambar apa itu? Menakutkan ya, mengerikan ya, mulutnya terbuka lebar. Gak menarik. Nah, kadang kita juga menjadi anak yang tidak menarik. Karena apa? Di antara kalian ada yang suka nyubit toh, ada yang suka nakal toh, ada yang suka jambak rambut temanmu toh. Wah, itu gak menarik. Kita harus menarik seperti apa tadi? Bunga mawar yang sedap dipandang. Nah, kalau tingkah laku anak-anak semua itu menarik, baik, akan disukai oleh teman-teman yang lain. Nah, lagi sekarang di sebelah kanan kiri kita ada apa ya? Yang kiri dulu ya. Ada didin. Wah, ada mobil sport ya. Mobil ini tentu disukai oleh anak laki-laki. Gambarnya apa ya? Spiderman. Maco. Asik. Itu disukai oleh anak laki-laki. Kita bisa balapan mobil. Asik. Nah, yang kalau yang sebelah kanan apa tadi? Boneka Barbie. Nah, boneka Barbie ini disukai oleh siapa? Anak-anak perempuan. Siapa yang punya boneka Barbie di rumah? Ya, itu kalian punya ya. Kalau punya mainan harus dirawat dengan baik supaya saat kita bermain kita masih bisa mencari dengan mudah. Nah, itu ya. Oke. Yang ketiga, coba lihat sebelah kiri lagi. Ada mak-mak. Mak-mak cemberut ya. Ya, privatnya menakutkan, nggak menarik. Ya, karena ada mak-mak nih. Kalau yang sebelah kanan, ada dua anak sedang main apa itu? Naik mobil-mobilan. Nah, mobilnya ini bagus. Di sana ada baterainya atau ada akinya sehingga bisa bergerak. Siapa nggak suka naik mobil itu? Aku aja suka. Apalagi kalian ya suka. Nah, dari gambar yang kita lihat tadi, kita belajar bagaimana kita menjadi yang menarik buat teman kita. Contohnya, kalian harus menarik kata-katanya itu yang baik, yang bagus, yang sopan. Nggak boleh bentak-bentak orang tua, nggak boleh berkata kotor ya, nggak boleh menghina teman. Tapi harus apa? Mengasihi, berkata yang baik, yang sopan, yang halus, bertutur kata yang sopan kepada siapa saja ya, apalagi kepada Tuhan Yesus.
harus sopan, lebih sopan lagi. Nah, kalau yang perbuatan yang tidak menarik harus kita jauhi ya. Pergi gitu ya. Harus kita singkirkan supaya semakin banyak teman-teman yang bersahabat dengan kita, yang mau berkawan dengan kita. Nah, itu contoh yang di sekitar kita. Ada lagi contoh yang lebih mulia hidupnya, yang perbuatannya sudah dirasakan oleh orang banyak. Siapa ayo? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini menarik atau disukai oleh orang banyak. Contohnya yang membuat Tuhan Yesus menarik atau disukai oleh orang banyak. Yang pertama, kita lihat gambarnya ya. Adalah Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta. Buta itu matanya tidak bisa melihat. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta ini, mencelekkan matanya sehingga orang ini bisa melihat dengan jelas, bisa pergi ke gereja, bisa beribadah, bahkan bisa memuliakan Tuhan karena Tuhan mengasihi dan menyembuhkan matanya yang buta. Nah, buat kita yang diberi karunia Tuhan bisa melihat, gunakan mata kita melihat dengan baik. Ikuti sekolah minggu dengan baik ya. Coba lihat layar TV-nya dengan baik ya, dengan cermat supaya kita bisa melihat apa yang ditampilkan di TV kalian. Yang kedua, Tuhan Yesus juga mengasihi siapa? Orang kecil, pendek. Kalau mau ketemu Yesus harus panjat pohon. Siapa? Iya betul. Siapa? Sakius. Wah, ingat ya. Sakius, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Bagus. Tuhan Yesus mengasihi Sakius, orang berdosa. Ya. Pekerjaan Sakius apa ayo? Ya, pemungut cukai, ya, penarik pajak, memeras rakyat sehingga rakyat tidak suka. Tapi dia ingin lihat Yesus. Dia panjat pohon ara. Panjat ara. Aku mau lihat Yesus mana. Nah, Yesus lihat. Turun Sakius. Aku mau menumpang di rumahmu. Wah, tuh. Yang kedua, Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa. Yang ketiga, Tuhan Yesus juga maha kuasa loh ya, maha baik. Apa? Yang ketiga, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Wow, lihat gambarnya. Ya, itu teman-temannya begitu mencintainya sehingga dia dibawa ke rumah di mana pada saat itu Tuhan Yesus sedang berkumpul sama orang-orang banyak. Nah, orang ini diturunkan oleh teman-temannya, ya, ditaruh di sebuah kain besar, kainnya di ujungnya dikasih tali, kemudian diturunkan dari atap. Tuhan Yesus mengasihi dan menyembuhkan orang yang lumpuh. Nah, pada saat itu, ya, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya pergi ke Yerusalem, hendak beribadah merayakan hari raya Paskah di Yerusalem. Ada seorang atau beberapa orang yang bertemu kepada Filipus. Ya, Filipusnya sini ya. Orang Yunani ini datang pada Filipus dan bertanya, "Tuhan, di mana Yesus?" Nah, Filipus kemudian mencari siapa? Andreas. Andreas, tuh ada orang banyak mencari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di mana? Wah, kemudian Filipus dan Andreas mengajak orang ini menemui Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus apa? Menjawab demikian.
Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, itu tadi anak-anak, apa yang membuat orang lain tertarik pada Yesus. Ya, banyak hal yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, nas atau bacaan yang menjadi renungan kita hari ini, ya, dari Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24. Kita baca bersama-sama ya. Coba anak-anak ngikuti Pak Ori ya, pelan-pelan saja. Kalimatnya demikian ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, anak-anak, benar. Sebuah biji gandum, kalau dia tidak mati dulu dan jatuh ke tanah, dia tidak akan hidup atau tidak akan berbuah banyak. Nah, untuk kita bisa tahu bagaimana sebuah biji ini mati dan jatuh ke dalam tanah atau dimasukkan ke dalam tanah dan kemudian bertumbuh menjadi sebuah pohon atau tanaman, kita akan saksikan cuplikan tayangan berikut ini. Nah, kita udah melihat ya tadi ya, bagaimana sebuah biji yang ditanam di dalam tanah, pelan-pelan akarnya keluar. Kemudian apa tadi? Ya, bijinya menonjok ke atas. Kemudian terus berkembang, bertumbuh naik, akarnya bertambah. Kemudian keluar daun, dahannya tinggi terus tinggi jadi tanaman pohon. Itu yang dimasukkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga harus mati. Untuk apa? Menebus dosa-dosa kita. Ya. Tuhan Yesus akan dimuliakan. Dia harus menanggung dosa-dosa kalian, dosa-dosa saya. Nah, dosa kita yang ditebus oleh Tuhan Yesus, dibuang oleh Tuhan Yesus, kita menjadi milik kepunyaannya. Dan kita pun juga harus apa? Berbuah banyak. Buahnya apa ya? Apakah buah melon?
buah apel, buah pir, buah anggur? Bukan. Yang dimaksud Tuhan Yesus di sini tentang kita berbuah banyak atau lebat adalah buahnya apa? Kasih. Kalian harus punya kasih, ya, mengasihi teman, mengasihi Pak Guru, Bu Guru, mengasihi orang tua, kakek atau nenek, ya, adik, bahkan kakak, ya. Sukacita, buah yang kedua, ya, sukacita, senang, gembira, bahagia, itu adalah buah. Kemudian ramah, kalian juga harus ramah nih. Kalau ada tamu di rumah, kalian harus berani mengucapkan selamat datang atau selamat siang. Kalau kamu diberi sesuatu harus mengucapkan terima kasih, ya. Iya, jangan cuma diam aja. Diberi sesuatu diam. Buah, apalagi ya? Kasih sudah, sukacita sudah. Oh, lemah lembut. Ya, lemah lembut. Ngomongnya nggak boleh kasar, ya. Nggak boleh. Ibu itu loh, bapak itu loh. Wah, nggak boleh bentak-bentak. Tapi harus dengan kata yang baik. Bapak, aku boleh nggak minta uang sekolah hari ini? Kalau lembut, bapak mesti seneng. Ibu, aku haus nih. Tolong buatkan susu. Wah, ibu buat dengan sukacita. Ibu buatkan susu. Segelas susu atau sebotol susu. Terus kita bilang apa? Terima kasih Ibu, terima kasih Ayah. Ya. Nah, demikian juga hidup kita harus semakin memuliakan Tuhan, berguna bagi orang lain. Nah, demikian anak-anak cerita tentang Tuhan Yesus yang memberitakan kematiannya. Melalui tayangan tadi, kita semakin tahu bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Tuhan Yesus itu cinta sama kita. Cinta anak-anak, cinta kakek nenek, cinta orang tua, cinta kakak dan adik. Kalau kalian sudah dikasih oleh Tuhan Yesus, kalian harus lebih lagi mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Rajin sekolah minggu online, ya, rajin berdoa, oke? Apalagi rajin membantu orang tua, ya. Jangan lupa sekolah minggu online, membantu orang tua, rajin sekolah juga, ya. Sekolahnya belum masuk nih, masih online kan? Di rumah harus ikuti sekolah, mengerjakan tugas tepat waktu, ya. Jangan suka ditunda-tunda, tapi harus rajin, semangat. Nah, anak-anak, di akhir ini nanti kalian nanti juga akan membuat aktivitas khusus untuk anak kelas PAUD dan TK saja, ya. PAUD dan TK, ya, PAUD dan TK saja. Atau bisa ditambah kelas 1, ya. Nanti kalian lihat ini, ya. Atau nanti kalian bisa Bapak Ibu menggambar sendiri seperti ini di rumah, atau juga bisa mengambil di kantor gereja. Ya, nanti gambar ini, ya, ada 4 gambar ini diwarnai. Setelah diwarnai nanti dilipat menjadi 4 bagian. Nanti menjadi seperti ini, ya. Gitu, ya. Seperti ini. Kalau sudah diwarnai, dilipat seperti ini. Nah, oke. Ini sebagai aktivitas kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan, kemudian dikirim fotonya ke grup orang tua bijak, ya. Oke, sekian sekolah minggu kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati anak-anak, memberkati orang tua, untuk semakin mengasihi Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati. Amin. Nah, setelah mendengarkan cerita hari ini, saatnya kita untuk mempersembahkan sedikit dari apa yang kita punya.
Jangan lupa dimasukkan ke amplop, dituliskan sekolah minggu, lalu dititipkan ke orang tua supaya bisa dibawa ke gereja. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita berdoa untuk menaikkan doa persembahan kita. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu yang boleh Engkau berikan kepada hidup kami hari lepas hari. Bapa, saat ini sedikit dari berkat yang Engkau berikan, kami persembahkan kepadamu Bapa. Sucikanlah persembahan ini agar dapat untuk memuliakan kerajaan-Mu di dunia ini. Bapa, terima kasih pula atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Bapa, terima kasih karena bimbingan-Mu pada hari ini di dalam sekolah minggu kami walaupun hanya dalam keadaan online. Bapa, biarlah firman-Mu dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami agar kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, bila saat ini kami akan melanjutkan kembali aktivitas kami, Bapa sertai kami dalam langkah demi langkah. Selanjutnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, gak kerasa nih sekolah minggu online kita udah mau selesai. Semoga firman hari ini bisa terus hidup dalam hati kita. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, pakai masker, dan rajin cuci tangan. Jangan lupa kalau ada tugas dikerjain ya. Sampai jumpa di sekolah minggu online GKI Wonosobo minggu depan. Dadah!